Assalamualaikum, Bu. Salam. Bu Rani Miranda. Iya, Bu. Bu Rani ini sekolahnya di mana? SD Negeri 09 1510 Tangga Batu, Bu. Tangga Batu itu daerah mana? Tangga Batu. Simalungun, Bu. Oh, Ibu di fase berapa, Bu? Saya berada di Pase C, Bu. Fase C, kelas 5 atau kelas 6, Bu? Kelas 5, Bu. Kelas 5. Ya, berapa tahun, Bu? Di kelas 5? Gimana, Bu? Sudah berapa lama memegang kelas 5? Oh, saya kalau guru Sudah agama, berapa Bu, lama, saya Bu, megang kelas 5? selama mengajar, Bu. Tapi kan kalau guru agama kan, Bu, di semua kelas, Bu. Hmm. Ibu udah berapa lama di fase C? Di kelas 5 ini? Ya, lo, Bu Ya, Miranda. Bu. Ya, Bu. Sudah berapa lama di fase C? Eh, baru sih, Bu. Baru ini. Sekolah kami belum kurikulum merdeka, Bu. Jadi saya tahu kurikulum merdeka juga selama PPG kan, Bu. Oke, sama Ya, lihat Bu. perbedaan mendasar antara PPG, antara K13 sama kurikulum merdeka yang ada di PPG. Apa perbedaan yang paling mendasar? Kalau dia kurikulum merdeka, dia kan apa, Bu? Pelajaran berbasis konten. Jadi siswa itu dia bebas apa ya? Siswa bebas mengapakan cara pembelajarannya, Bu. Yang penting dia mendapatkan hasil pembelajaran itu optimal, dia bebas menggunakan cara apapun gitu ya, Bu. Kalau K13 dia kan mengutamakan karakter. Nggak Gitu ya, Bu. kebalik, Bu. Gimana, Bu? Kurikulum merdeka diferensiasi pembelajaran. Pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa. Makanya kalau Ibu lihat di luar WTLK, kita akan menyelesaikan tugas dengan cara melihat gaya belajar siswa. Saya belajar ada auditori, kinestetik, sama visual. Terus kita juga melihat dari level sebelumnya. Udah 100%. Gimana tadi, Bu? Diferensiasi, pembelajaran diferensiasi dalam kurikulum merdeka. Itu pendekatan, Bu. Pendekatan bahwasanya siswa itu memiliki kemampuan dan memiliki kebutuhan yang berbeda, Bu. Setiap siswa itu punya kemampuan dan kebutuhan yang berbeda dalam setiap pembelajaran, Bu. Itu ya, Bu. Bagaimana Ibu memfasilitasi diferensiasi pembelajaran siswa? Hmm, dengan cara melihatlah, Bu, itu tadi dia ada siswa yang dia bisa belajar yang lebih nangkap dengan menggunakan video. Berarti kita harus kita menunjukkan video, gitu kan, Bu? Ada siswa yang dia hanya mendengarkan dia sudah paham. Jadi berarti di situ kita bisa menggunakan metode ceramah aja dengan ketika pembelajaran dengannya, gitu ya, Bu? Nah, kalau begitu kasihan lah yang lain, siswa-siswa yang lain kalau hanya drama aja. Tapi kan tadi kita Hmm. membeda-bedakan, Bu, gitu. Jadi kan Dan kan perlu variasi, variasi dalam penggunaan media, variasi dalam penggunaan metode. Ya, karena kalau kita lihat dari gaya belajar siswa tadi, itu sebenarnya ada semua pada diri mereka. Hanya saja mana yang lebih dominan. Gitu. Ya, bukan berarti ketika si auditori dia tidak kinestetik. Ya, kayak mana contohnya lah anak-anak ketika belajar olahraga. Gerakan-gerakan olahraga kan dia mendengarkan dari suara, dari irama. Satu, dua, gitu kan. Dia kan melakukan pergerakan. Berarti kan dua gaya belajar yang dilaksanakannya pada praktek pembelajaran olahraga. Auditorinya ya mendengar juga, terus dia juga kinestetik kan. Visual dia juga melakukan dengan cara melihat yang menjadi contohnya di depan gerakan guru olahraganya. Kan begitu. ya, Bu. Jadi
Itu semua ada pada diri siswa, tinggal hanya saja mana yang lebih dominan. Gitu, Bu. Ya, nah, Iya, Bu. gitu. Oke, selanjutnya saya tanyakan mengenai kurikulum merdeka yang Ibu pahami. Coba Ibu jelaskan dulu, apa itu CP, Bu? Gimana, Bu? CP, CP, apa itu CP, Bu? Capaian pembelajaran ya, Bu ya? Iya, itu kepanjangannya. Coba Ibu jelaskan dulu, apa itu CP? Pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa kan, Bu? Itu pembelajaran seperti apa, Bu? Nggak ngerti saya, Bu. Tapi kemarin lagi kerjakan ya tugasnya. Iya, Bu. Nggak tahu saya, Bu. Oke, baik. Sekarang saya tanya, teori belajar tahu nggak teori belajar? Iya, Bu. Teori 4 ya, belajar Bu. apa yang Bu ketahui? Apa aja? Eh, kognitivisme, humanistik, terus BH, behavio, apa sih? Behavioristik, kemudian apa satu lagi? Humanistik tadi udah, Bu. Konstruktivistik. Kon, Konstruktivistik. kontri, kon, Konstruk. Struk. konstruktivisme. Ah, ya itu, Bu. Konstruktivistik. Iya, Ya. Bu. Bedanya tahu nggak apa bedanya, Bu? Kalau dia yang behavioristik itu, Bu, dia pembelajaran itu perubahan tingkah laku. Dan Perubahan tinggal tingkah bisa laku sebagai dicontohkan, hasil pembelajaran. Gitu ya, Bu? kasih contoh, contohnya apa? Contoh, contohnya ya ketika siswa itu, oh, jadi nggak tahu apa yang mau aku bilang. Nggak tahu lah, Bu. Dialektik itu mengandung hukum stimulus respon. Maka guru memberikan stimulus, terus siswa merespon. Dalam respon yang dilakukan siswa, guru bisa memberikan reward dan punishment, hadiah dan hukuman. Ya, jadi bagaimana ketika siswa bisa menjadi kita memberikan apresiasi dalam tepuk tangan, bilang kata hebat, bagus, gitu kan, supaya anak-anak termotivasi di dalam belajar. Jadi guru harus mengapresiasi tugas ataupun kegiatan aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa. Oke, apa lagi lah yang Bu pahami tentang kurikulum merdeka? Nggak ngerti saya loh, Bu. Tetapi tugasnya disesuaikan. Siapa yang buat tugasnya? Saya, Bu. Saya, Bu, Nah, yang membuat saya sendiri, Bu. nah, terus masa nggak ngerti yang dibuat? PPK-nya itu gimana, Bu, Saya penelitiannya? saya sendiri, Bu, yang membuat. P5 juga saya buat Hmm, sendiri. hmm. CP5 pada eh, pada MIN ya, kelas rendah. Terus pada madrasah, pada alia, pada MK, ada berapa, Bu, temanya, Bu? Kan ada tema-tema tuh. Kalau pada RA ada 4 tema. Pada jenjang MI, Sanawiyah sampai MA dan MK itu ada berapa tema, Bu?